Lu pernah bayangin nggak misalnya lu udah kerja 5 tahun tapi lu nggak punya tabungan apapun ya. Bisa dibilang pada saat lu udah kerja gitu ya, kurang lebih sekitar 5 tahun, ya udah uangnya tuh menghilang entah kemana gitu. Entah lu pakai buat self reward lah atau mungkin beli barang-barang yang bisa dibilang non produktif ya. Nah, ini kejadian ya di salah satu temen gue yang ada di daerah gue gitu, yang mana beliau itu curhat ke gue. Dia tuh udah kerja kurang lebih sekitar 5 tahun, dan problemnya itu saat ini di perusahaan beliau itu lagi ada yang namanya tuh efisiensi, teman-teman. Nah, mungkin buat orang-orang Bandung mungkin akan tahu ya ini perusahaan apa. Ini bisa dibilang, mungkin gue sebutin aja dulu ya clue-nya itu. Ini salah satu perusahaan, anak perusahaan dari telekomunikasi terbesar di Indonesia ya. Yang mana mungkin di tahun ini tuh ada pergantian direksi, teman-teman. Otomatis kan kalau misalnya udah ada pergantian direksi itu, maka ada beberapa peraturan baru atau bahkan SOP baru yang perlu diterapkan di perusahaan tersebut. Nah, kemarin banget itu orang tersebut bilang nih, dia tuh bisa dibilang kena layoff, teman-teman. Yang mana dia bakal layoff di akhir bulan ini. Yang mana untuk tahun ini tuh ada peraturan baru di mana orang tersebut tuh atau di lingkungan perusahaan tersebut itu untuk pegawai-pegawai kontrak ya itu maksimal hanya 5 tahun, teman-teman. Nah, gue pada saat denger itu bisa dibilang agak campur aduk juga ya, dimana gue ya agak mikirin juga dari sisi beliau itu seperti apa, dan juga ya gue agak kaget juga gitu, yang mana pemberitahuannya itu nggak misalnya nggak biasanya kan suka 3 bulan sebelumnya kah atau misalnya 1 bulan sebelumnya. Ini bisa dibilang dadakan dan itu bakal di layoff di akhir bulan ini. Nah, gue mikir gila sih itu gimana perasaannya, terus apabila dia udah berkeluarga mungkin dia bakal pusing dan juga banyak pikiran bagaimana caranya dia dapurnya tuh tetap ngebul ya untuk di bulan-bulan berikutnya. Nah, mungkin di sini gue nggak akan terlalu fokus ke cerita terkait layoff tersebut. Cuman di sini gue mau highlight nih yang mana orang tersebut tuh udah kerja kurang lebih sekitar 5 tahun, dan posisi saat ini tuh dia nggak punya tabungan sama sekali, teman-teman. Malah kalau nggak salah tuh ada beberapa hutang atau pay letter lah yang perlu dia bayarkan dari bulan ke bulan, yang mana untuk nominalnya nggak disebutin ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini gue coba untuk ini ya, untuk menjelaskan nih ke kalian yang mana meskipun kalian itu udah bekerja di sebuah perusahaan, meskipun statusnya itu kontrak, kalian jangan terlalu kebergantungan terhadap perusahaan tersebut. Yang mana mungkin bisa dibilang kalian tuh punya rasa nyaman nih pada sebuah perusahaan, yang mana perusahaannya tuh kalau kalian bekerja di situ ya bisa dibilang nyaman nih gue di sini gitu ya, orang-orangnya sportif, atasannya asik dan lain sebagainya, dan di sisi pekerjaan tuh nggak terlalu tertekan dan lain sebagainya. Dan juga untuk dari sisi gaji ya lumayan lah untuk di daerah tersebut gitu. Nah, rasa nyaman itu kadang bisa dibilang itu pedang bermata dua ya yang teman-teman. Yang mana pada saat kalian udah gajian nih terima duit, kalian tuh gara-gara udah merasa nyaman dan udah udah deh gue berkarir di kantor ini aja. Nah, kalian tuh bakal mungkin ya di kebanyakan di luar sana itu bakal melakukan yang namanya tuh entah itu kalian mungkin udah dapat gaji, duitnya dihabisin semua gitu misalnya untuk makanan kalian atau misalnya biaya kalian sehari-hari misalnya 50% gitu. 50%-nya lagi buat happy-happy atau misalnya beli barang-barang yang enggak bisa dibilang itu yang enggak produktif gitu ya. Nah, ini terjadi juga di teman gue di mana beliau itu udah merasa nyaman dengan lingkungan dan status pekerjaannya di perusahaan tersebut ya. Jadi dia tuh ya udah nggak akan mikirin lagi nih untuk tabungan dan sebagainya. Jadi dia cuman nerima gaji per bulan dan ya udah lu punya tugas buat ngabisin si gaji tersebut. Nah, itu juga yang gue kadang mikir ya, mindset gue gitu juga berubah nih dari hal tersebut. Dan juga sebenarnya gue juga udah mikir dari awal-awal pada saat gue itu diterima kerja di sebuah perusahaan ya,
Gue tuh kadang nggak pernah mikir, jangan terlalu bergantung lah intinya terhadap perusahaan tersebut. Jadi kadang gue suka mikir nih, gue tuh misalnya lu berpikiran ya udah lu bakal di layoff bentar lagi gitu, jadi gue bakal melakukan hal yang paling terbaik buat gue, entah itu dari sisi perusahaan maupun dari gue. Misalnya kalau gue udah dikasih tanggung jawab di sisi perusahaan, ya udah gue harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Dan juga kadang gue suka mikir nih, yang namanya kerja di perusahaan orang tuh kan otomatis nggak akan selamanya ya teman-teman. Entah itu nanti menetap perusahaannya ada something yang mengakibatkan harus kayak tadi misalnya efisiensi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu gue memastikan pada saat gue awal pertama kali masuk ke sebuah perusahaan tuh gue udah atau ketat banget nih yang namanya tuh terkait saving ya teman-teman. Bahkan pada saat gue baru pertama kali masuk ya ke perusahaan gue yang saat ini bekerja gitu, saving ratio gue tuh udah di sekitar di 70 sampai 80% teman-teman gitu ya. Nah, itu bisa dibilang lumayan besar, dan itu pas gue cerita ke teman gue juga, dan itu lumayan besar juga ya daripada di kalau di compare berdasarkan apa yang mereka lakukan gitu. Ya, untuk savingnya sendiri sebenarnya nggak terlalu ribet teman-teman. Pas awal-awal gue itu cuman nyimpen di pertama tuh ya di bank aja dulu, di bank. Terus pada saat lu beberapa bulan atau beberapa tahun lu belajar hal-hal baru lah, entah itu lu belajar terkait yang tadi ya instrumen finansial kayak reksadana, saham, terus apa ya emas, obligasi dan sebagainya, lu tuh bakal ketemu nih untuk instrumen investasi yang stylenya tuh bener-bener low banget gitu ya. Dan gue juga seperti itu teman-teman, yang mana pada saat awal-awal tahun itu gue bekerja, uang gue hanya disimpan di bank aja gitu. Bahkan gue depositoin tuh yang di lock 6 bulan kalau nggak salah ya, di lock 6 bulan. Gue nabung tiap minggu, tiap minggu lagi, tiap bulan ya gue sisihin tuh dari gaji-gaji gue dan juga dari set pekerjaan gue yang lainnya gitu, gue masukin ke bank dan gue depositokan juga tuh dalam kurun waktu 6 bulan. Nah, after itu gue belajar hal-hal terkait finansial dan sebagainya ya, yang mana gue belajar terkait reksadana, terus saham, obligasi dan sebagainya. Akhirnya gue menemukan sebuah style investment yang sekiranya cocok buat gue sebagai karyawan biasa ya, yang mana gue menghabiskan waktu kurang lebih sekitar jam 9 sampai jam 5 itu untuk kantor. Nah, sisanya bisa dipakai buat hal yang lainnya, entah itu buat mencari income di tempat lain kah, atau misalnya membuat personal branding mungkin seperti saat ini gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, makanya kalau kalian nih saat ini gitu ya posisinya tuh masih bekerja lah kayak gue gini ya, ini gue relate banget soalnya ini gue ngomong apa adanya sesuai dengan pengalaman gue yang gak gue buat-buat lah ya, intinya seperti itu. Kalau misalnya kalian nemu nih video kayak gini, gue sangat-sangat berharap kalian bisa merubah cara kalian mengolah keuangan kalian gitu menjadi lebih baik ke depannya gitu. Soalnya ya bisa dibilang uang kalian tuh ya tanggung jawab kalian gitu. Misalnya kalau ada something problem kayak misalnya yang tadi yang gue sebutin tuh cerita teman gue yang mana dia akan di layoff secara dadakan lagi ya di bulan yang sama nih, di bulan ini, bulan Januari 2026, yang mana sekarang tuh udah akhir bulan dan lu bakal di layoff di akhir bulannya gitu ya. Sekarang tuh udah pertengahan bulan ya, dan lu bakal di layoff di akhir bulan itu. Ya lu pasti nggak akan konsen teman-teman. Gue pasti bilang lu nggak akan konsen, entah itu pada saat sedang bekerja atau pada saat lu lagi di rumah dan sebagainya. Soalnya itu sesuatu hal yang bisa dibilang informasi yang harus lu bicarakan terhadap keluarga lu ya. Misalnya lu udah menikah gitu ya, dan lu kepala keluarga di suatu keluarga yang kecil gitu, lu dapat informasi dadakan seperti itu. Gue yakin lu pasti bingung bagaimana caranya lu membicarakan hal tersebut ke keluarga lu atau istri lu ya. Dan gue sangat paham sekali akan hal tersebut gitu. Dimana mungkin untuk keuangan keluarga lu tuh sangat bergantung terhadap lu banget nih sebagai kepala keluarga. Sedangkan lu tuh ya cuman butuh waktu beberapa hari lagi sampai hari H lu layoff itu terjadi gitu. Itu gue nggak bisa bayangin itu gimana kompleksnya si otak bekerjanya ya. Mana mungkin dia bakal traveling banget tuh otaknya, mungkin pusing ya, dia bakal melakukan apa mungkin. Dan juga
pusing kedepannya bakal seperti apa. Yang gue sayangkan di sini itu beliau udah kerja kurang lebih sekitar 5 tahun dan juga posisi saat ini bisa dibilang bukan orang muda lagi ya, udah berumur lah. Kalau nggak salah tuh umur 28 atau 29, yang mana mungkin umur-umur tersebut tuh agak susah buat mencari kerja teman-teman ya. Nah kalau berdasarkan pengalaman gue ya dalam sebuah perusahaan tuh pengen merekrut sebuah orang atau karyawan baru agar bisa diterima di perusahaannya tersebut ya, kategori paling umumnya itu biasanya dari sisi umur teman-teman. Yang mana mungkin dari sisi perusahaan tuh dia bakal menyaring dulu nih yang mana orang-orang fresh grade, yang mana yang umurnya mungkin di atas 27 atau 29. Dan biasanya sih yang paling dicari itu bisa dibilang yang fresh graduate ya, yang baru misalnya baru lulus sekitar umur 24 atau 25 gitu ya. Mungkin itu yang jadi kriteria utama dulu nih, soalnya untuk yang fresh graduate itu kan biasanya untuk meminta gaji dan sebagainya itu nggak terlalu besar ya teman-teman, dan juga kita bisa bisa mengolah orang tersebut menjadi lebih baik, yang mana nanti mungkin tahun berikutnya mungkin kenaikan gajinya nggak terlalu besar gitu, kurang lebih seperti itu. Beda lagi kalau misalnya orang itu udah profesional dan juga dia pengen mencari kerja di tempat lain, otomatis kan dia dari sebuah perusahaan tuh bakal mengecek tuh untuk gaji terakhirnya berapa, dan juga nanti kemungkinan si perusahaan tersebut harus menaikkan gaji berdasarkan gaji yang sebelumnya gitu, entah itu naik 10% atau 30% atau seperti itu ya kurang lebih. Nah oleh karena itu gue sangat menyayangkan sekali ya, dia tuh udah 5 tahun bekerja tapi nggak punya tabungan apa-apa, yang mana sebenarnya itu dalam investasi itu kan yang penting itu dari sisi waktunya ya teman-teman. Dan 5 tahun itu bisa dibilang ya 60 bulan, dan itu sangat bisa dibilang useless atau nggak berguna gitu, yang mana uang lu nggak ada, nggak tahu buat apa gitu, entah buat beli barang-barang branded kah atau yang lain sebagainya. Ya udah gitu, hilang aja gitu, jadi nggak ada bekasnya lah intinya lu bekerja 5 tahun gitu ya. Nah, gue sangat menyayangkan hal tersebut ya. Nah gue coba untuk simulasikan ya, misalnya contoh lah, misalnya lu dapat gaji itu sekitar 5 juta lah, 5 juta per bulan. Misalnya lu investasikan aja misalnya sebulan gitu ya 1 juta doang nih, kira-kira dalam 5 tahun lu dapat berapa ya? Di sini gue coba untuk simulasikan ya. Gue coba ambil HP dulu. Oke, di sini gue coba ini dulu ya. Rekam si aplikasinya, nanti gue bakal munculin di sini. Nah, di sini gue pakai aplikasi yang gue bikin ya, Melek Finansial. Kalian bisa download aja tuh di App Store. Ini baru pengguna buat iOS doang ya. Ini kita coba hitung sederhana aja ya. Misalnya dia investasi dalam 5 tahun ke depan, terus investasinya tuh capital gainnya kita set aja 15% ya. Biasanya 15% ini sangat possible banget untuk saham-saham di Indonesia gitu ya. Terus kita set dulu, untuk yang lainnya kita set 0 aja. Nah untuk monthly investmentnya kita set aja ini 1 juta teman-teman, yang paling kecil dulu deh ya. 1 juta, nah lakukan kalkulasi. Nah bisa dilihat di sini gitu ya, untuk nilai akhir investasi kalian tuh bertumbuh sekitar 33 juta dengan total akhir tuh kurang lebih sekitar 93 juta teman-teman. Yang mana untuk modal yang kalian setorin tuh ya kurang lebih tadi ya 60 juta, yang mana kan dalam 1 tahun tuh 12 bulan, dan juga ini berarti 5 tahun ya, berarti tinggal dikali 5 aja, berarti 60 bulan kali 1 juta ya, jadi kurang lebih sekitar 60 juta untuk modalnya. Cuman di sini ada profit sekitar 33 juta teman-teman. Nah, kalau misalnya dia bisa menyisihkan nih uangnya gitu ya, nggak usah beli hal-hal yang tidak dibutuhkan gitu, kayak misalnya sepatu lah, baju yang aneh-aneh atau yang gimana gitu, ya cukup masukin aja tuh investasi ke saham-saham Indonesia yang mempunyai capital gain sekitar 15% per tahun. Ya lo bisa dapet nih sekitar 93 juta rupiah. Yang mana 93 juta rupiah ini bisa dibilang uang yang bisa lu gunakan pada saat posisinya saat ini gitu ya. Misalnya lu baru layoff nih, pusing mau nyari kerja gimana, seenggaknya 93 juta ini bisa dibilang kayak dana darurat lagi. Lu bisa ambil tuh entah per bulan misalnya 3 juta atau berapa gitu, sesuai dengan biaya kehidupan lu per bulannya berapa ya gitu. Lu tinggal ambil aja tuh. Jadi lu masih bisa berpikir jernih lah untuk strategi kedepannya bakal seperti apa. Apakah lu bakal mencari pekerjaan di tempat yang lainnya dan segimana gitu. Nah, gue sangat memikirkan beliau juga ya, gimana nih
posisi beliau lagi gak ada tabungan, terus kena layoff, ya kemungkinan beliau bakal pulang dulu ke kampung halamannya katanya ya. Dan juga bakal memikirkan strategi mungkin di rumah orang tuanya. Cuman kan kalau misalnya gue dengar-dengar tuh yang di layoffnya tuh ada sekitar 10 orang lebih ya. Yang mana di orang-orang tersebut tuh ya ada cewek, ada cowok, dan juga ada yang udah berkeluarga. Temen-temen gue nggak ngebayangin kalau misalnya orang tersebut udah berkeluarga, dia mau pulang kemana gitu ya, kali mau pulang ke rumah orang tuanya, yang mana ya mungkin dia bakal kena ini ya, kena mental tuh dari sisi, entah dari sisi istrinya dan juga dari sisi orang tuanya yang mungkin jangan marah-marah atau gimana gitu ya. Seperti itu. Jadi gue di sini sangat menyarankan banget nih buat kalian sebisa mungkin gitu ya untuk menyisihkan lah uang kalian yang kalian dapatkan dari perusahaan kalian saat ini gitu teman-teman. Mungkin pembicaraan gue saat ini nggak relate ya buat kalian yang generasi sandwich ya. Cuman gue tekanin lagi nih, meskipun kalian generasi sandwich, kalian juga harus bisa bertanggung jawab terhadap diri kalian ya. Jadi utamakan dulu lah diri kalian. Kalau misalnya kalian kenapa-napa ya pasti keluarga kalian juga yang bakal menanggung hal tersebut ya teman-teman. Jadi kalau misalnya lu generasi sandwich harus bayar, entah itu ngasih duit ke orang tua dan sebagainya, ya lu harus mikirin dulu dari sisi lu sendiri gitu sebelum lu ngasih uang-uang kayak gitu ke yang lainnya gitu. Intinya seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin kalau misalnya kalian ada yang relate juga nih terkait untuk cerita kayak gini, mungkin ada teman-teman kalian yang juga bernasib sama seperti yang gue ceritain ini, bisa komen di kolom komentar, atau misalnya lu bisa pengen tanya nih terkait lu investasi di mana bang misalnya dan sebagainya, lu coba komen aja di kolom komentar, gue bakal jawab hal tersebut. Kalau misalnya ada saran dan kritik terkait video ini, bisa komen juga di kolom komentar, gue sangat terbuka kan hal tersebut. Oke, mungkin sekian video kali gini ya, bye bye.